Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki akhir bulan November dan kita baru saja pada tanggal 23 November yang lalu bersama-sama merayakan Thanksgiving Day. Saudaraku, Thanksgiving Day tidak hanya harus dirayakan pada tanggal atau akhir bulan November. Setiap hari pun kita perlu belajar mengucap syukur sebagai hari yang Tuhan berikan kepada kita, bukan? Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mendengarkan renungan ini, Kisah Ministry. Pada saat ini saya akan skip dulu beberapa tema-tema tentang bagaimana Alkitab dan keluarga dan tantangan bagi keluarga kita. Saya memasuki renungan tentang Thanksgiving dan kemudian setelah itu saya akan mengajak kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari Natal. Saudara, mari bersama-sama kita memulai dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Bersyukur buat segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah waktu perenungan kami pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 hingga yang ke-4. Saya akan bacakan. Judulnya ada persembahan seorang janda yang miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara, hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana hati yang mau mengucap syukur kepada Tuhan dari persembahan seorang janda yang miskin. Sini dicatat bagaimana ada persembahan seorang yang kaya. Lalu kalau kita membayangkan pada waktu itu orang kaya itu jelas sekali penampilannya, sangat kelihatan. Kemudian memberikan persembahan dengan membawa banyak sekali uang dan kemudian kotak persembahannya itu berbunyi sangat nyaring sekali karena persembahannya banyak sekali, bukan? Saya percaya dia tidak mempersembahkan dengan diam-diam saja. Pasti dia berusaha untuk melihat seorang, "Hei, lihat aku aku memberikan persembahan yang banyak sekali." Tapi bagaimana dengan persembahan seorang janda yang miskin ini, saudara? Pemahaman kita waktu mengerti seorang janda yang miskin itu betul-betul seorang wanita yang sudah kehilangan suaminya, meninggal atau diceraikan, kemudian dia tidak bisa lakukan apapun yang lain. Tidak punya keterampilan lain dan pada waktu itu posisinya sangat rendah dalam masyarakat. Sehingga sangat membutuhkan belas kasihan dari orang. Kita perhatikan, persembahan janda miskin ini apa? 2 keping koin yang paling kecil. Saudara, saya punya keping koin rupiah, ya. Ini bukan keping koin yang paling kecil, ini 1.000 rupiah. Ya, cukup besar. Kalau sekarang saudara punya keping koin yang 100 rupiah, bahkan tukang parkir pun suka menolak uang itu, bukan? Karena terlalu kecil, tidak ada nilainya. Waktu itu si janda memberikan 2 keping koin yang paling kecil. Saudaraku, upah 1 hari kerja itu 1 dinar atau 128 laptop. Jika upah 1 hari kerja saat ini misalnya 100.000 rupiah, contoh ya, maka 100.000 dibagi 128 laptop, maka 800 rupiah. Jadi si janda itu mempersembahkan 2 laptop, yaitu 1.600 rupiah. Jauh lebih kecil daripada upah 1 hari kerja. Jauh lebih kecil daripada 1 hari kerja. Berarti 128 laptop, dia cuma bisa memberikan 2 laptop. 1.600 rupiah. Mengapa cuma segitu? Karena memang dia cuma punya segitu, saudara. Sungguh-sungguh dalam posisi yang sangat susah sekali. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Dan apa hubungannya dengan kita memberikan hati yang bersyukur kepada Tuhan? Hati yang bersyukur itu mau tidak mau akan terpancar keluar kepada hidup kita yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Hati yang bersyukur itu mau tidak mau akan terpancar keluar dari ekspresi wajah kita, dari attitude kita sehari-hari, bukan? Saudara, apa alasanmu bersyukur hari ini? Apa alasanmu bersyukur hari ini? So, silakan list berapa banyak alasanmu bersyukur hari ini. Saudara, biasanya orang bersyukur kenapa? Karena Tuhan menjawab doa kita. Yohanes 11 ayat 41. Saudara bisa lihat tampilan ayat di sini. Tuhan menjawab doamu, maka kita bersyukur. Tuhan, saya butuh sesuatu. Tuhan memberikan sesuatu. Tuhan, saya butuh disembuhkan dari sakit. Tuhan menjawab, Tuhan menyembuhkan saya dari penyakit. Dan kita bersyukur karena itu. Dia menjawab doa-doa kita. Saudara, yang kedua, alasan bersyukur adalah karena dia menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 7-18. Silakan lihat ayat di sini. Dia menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Sandang, pangan, ya, papan, semua Tuhan sediakan. Oh, tidak kekurangan apapun, saudara, Tuhan sediakan semua dan kita bersyukur karena itu. Masa
Alasan yang ketiga orang bersyukur kepada Tuhan adalah karena Dia memberkati kita. Dia melimpahi berkat-Nya bagi kita. Filipi 4 yang ke-6. Saudara, betapa kita mudahnya bersyukur jikalau kita melihat Tuhan berkat-Mu begitu melimpah dalam hidup kita. He showers me with His blessing. Kita mudah bersyukur. Saudara, yang keempat alasannya adalah Dia menjaga kita, melindungi kita. Mazmur 91 ada begitu banyak ayat di situ menekankan bagaimana Allah menjaga dan melindungi kita. Oh, Tuhan memberkatiku perjalananku pergi dan pulang. Memberkati anak-anakku semua. Semua Tuhan jaga dengan baik. Tuhan melindungi kita dengan baik. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Dengan begitu banyak alasan kita bersyukur. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Saudara, bagaimana jikalau yang terjadi adalah Tuhan tidak menjawab doa kita? Adakah pengalaman itu? Tuhan tidak menjawab doa kita. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Belasan tahun kita berdoa, Tuhan tidak menjawab doa kita. Saudara, ada kesaksian seorang rekan 14 tahun menikah, pingin punya anak. Tuhan dengar doanya setelah 14 tahun kemudian dia bisa punya anak. Tapi juga ada pasangan-pasangan juga yang sudah mungkin 20 tahun menikah, 25 tahun menikah, terus berdoa pingin punya anak, tapi Tuhan tidak menjawab doa mereka. Saudara, itu terjadi. Kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa kita. Bagaimana jikalau Tuhan tidak menyediakan segala kebutuhan kita? Tuhan tidak menyediakan kebutuhan kita. Kita betul-betul bukan keinginan, saudara, kebutuhan, dan Tuhan tidak menyediakan itu semua. Bagaimana jikalau kita merasa bahwa Tuhan tidak memberkatiku, saudara, dan Tuhan tidak menjaga, Tuhan tidak melindungiku. Saudara, jikalau itu semua terjadi, saudara, hal-hal yang buruk rasanya, hal-hal yang mengkhawatirkan terus-menerus terjadi, masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Masihkah kita bisa punya hati yang bersyukur dan memberikan persembahan kepada Tuhan? Apapun itu, saudara, apapun itu. Saudara sekalian, apa alasanmu bersyukur? Janda miskin itu, saya percaya, saudara, 2 keping yang paling kecil itu adalah perjuangan dia satu harian itu, dan susah sekali. Saudara, bayangkan begini, kalau seorang yang punya uang banyak, memberikan persembahan itu mudah. Dengan mudahnya dia memberikan persembahan. Tapi jika uangnya cuma pas-pasan, bahkan minim sekali, kalau orang itu masih bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, berarti orang itu punya hati yang begitu limpah dengan ucapan syukur, meskipun situasinya sangat sulit sekali. Saudaraku, apa alasan Anda bersyukur hari ini? Apa alasan Anda bangun pagi, berdoa, dan berterima kasih kepada Tuhan hari ini? Saudara, antara pemahaman teologi kita berterima kasih kepada Tuhan atas seluruh berkat Tuhan, saudara, saya percaya bahwa kita yakin sekali bahwa kita ada hari ini pun karena Tuhan. Tuhan memberkati kita, bukan? Tuhan menjaga kita, bukan? Betul sekali. Tapi pada saat kita mengalami pergumulan yang sulit sekali, apa alasan Anda bersyukur? Dan apa yang Anda persembahkan untuk Tuhan? Saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan jika Tuhan masih memberikan kita kehidupan yang begitu baik sampai hari ini. Keluarga yang lengkap. Ada pergumulan di situ, yes pasti. Pekerjaan yang baik, meskipun ada kesulitan di situ, yes pasti. Tantangan di dalam bisnis yang begitu sulit, yes pasti. Tetapi mari kita mengucap syukur, kita masih memiliki itu semua. Bahkan jikalau saat ini engkau terbaring lemah di ranjang, dan Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Yang menjadi poin adalah, setelah engkau merasa bersyukur kepada Tuhan, apa yang kau berikan untuk Tuhan? Apa yang kau persembahkan untuk Tuhan? Saudara, sebuah lagu My Tribute. Saya yakin Bapak Ibu Saudara mengenali lagu ini, My Tribute. Ya. Saya bacakan teksnya. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of million angels could express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. Bagaimana saya bisa bersyukur, berterima kasih kepada semua hal yang Tuhan berikan buat saya. Hal-hal yang saya tidak pantas untuk terima, tapi Tuhan berikan, menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Bahkan nyanyian ribuan jutaan malaikat pun
tidak bisa mengekspresikan ucapan syukur saya. Semua hidup saya berhutang pada Tuhan. Sehingga to God be the glory. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, saya akan mengakhiri renungan ini. Saya mengajak kita merenungkan kehidupan kita di akhir November ini. Sebentar lagi masuk bulan Desember. Di akhir November ini, kita lihat ke belakang. Begitu mudahkah hidup kita? Begitu sulitkah hidup kita? Begitu rumit dan teriak terus kepada Tuhan, minta pertolongan ke hidup kita. Memohon belas kasihan Tuhan ke hidup kita. Masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Masihkah kita bisa memberikan apa yang di tangan kita untuk Tuhan? Apa yang Tuhan berikan di tangan kita? Maukah kita persembahkan untuk Tuhan? Saudara sekalian, Tuhan menolong kita sekalian. Belajar memiliki hati, belajar memiliki hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Dan mau memberikan persembahan yang terbaik. Apapun itu, talentamu, waktumu, dirimu, semua milikmu, persembahkan buat Tuhan. Kemuliaan hanya kembali kepada Tuhan. To God be the glory. Amin.